كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم، فقال النبي وراءه يا كريم، فانتقل الأعرابي إلى ركن الثاني وقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب وراءه يا كريم، فانتقل الأعرابي إلى حجر الأسود وقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب وراءه يا كريم، فانتبذ الأعرابي إلى النبي فقال له أتحزأ بي يا أخا العرب، والله لولا صباحة وجهي وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيب محمدا. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخا العرب؟ قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبيك يا أخا العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فنزل الجبريل الأمين على النبي فقال له يا حبيب الله، الله يقرئك السلام ويقول لكل هذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسبه؟ فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربك لو حاسبا. قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخا العرب؟ قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتي وإن حاسبني على تبخيري حاسبته على جودي وكرمي. الله 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 يا الله 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 يا الله. فقال الجبريل الأمين يا حبيب الله، الله يقول لكل هذا الأعرابي أن لا يحاسبا ولا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan penuh keistiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua, terkhusus pencinta dan penggemar channel Kampung MS. Tentram warganya, berkah hidupnya. Teman-teman, udah pada nonton filmnya kan di channel Kampung MS yang judulnya Tantangan Mendirikan Pondok Pesantren. Nah, di film itu sebenarnya bercerita tentang hasad. Nah, malam ini kita lanjutin pembahasannya tentang hasad. Di sini ilmunya. Bersama guru kita tidak lain dan tidak bukan Al-Ustadz Al-Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Bogi. Sehat Bogi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Apa yang mau kita bahas nih? Nah, gini Ustadz. Malam ini kita mau ngelanjutin ilmu yang udah kita kasih kemarin kan berupa film. Nah, sekarang kita bukain, kita ceritain, kita lanjutin bab inti tentang film itu, yaitu tentang hasad. Nah, sekarang sebenarnya hasad itu apa itu Ustadz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Taib Bogi, kemarin dalam film Tantangan Mendirikan Pondok Pesantren yang gak lain memang itu tentang hasad. Ya Ustadz sudah nerangin satu ayat tentang hasad dan juga ada 2 hadis yang mengenai hasad. Maka insya Allah malam ini kita akan kupas lebih dalam lagi tentang hasad. Tadi di situ Bogi bertanya di awal, apa itu hasad? Hasad yakni iri. Kita iri dengan keberhasilan orang lain. Dan kita berkeinginan agar itu orang bisa jatuh. Nah, itu hasad. Hasad iri kepada keberhasilan orang lain dan dia tidak menginginkan sama sekali bahwa orang tersebut berhasil. Dan sedaya upaya dia akan berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut. Itulah hasad. Begitu bahayanya sifat hasad. Ada juga sebutan ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah adalah kita iri dengan keberhasilan orang lain tanpa adanya di hati kita keinginan untuk menghancurkan orang tersebut. Jadi di hati kita tidak ada keinginan untuk orang tersebut jatuh. Kita iri dengan keberhasilannya tanpa menginginkan orang tersebut hancur. Nah, kita disuruh bahkan untuk mempunyai sifat ghibthah. Terkhusus dalam urusan ukhrawi Bogi. Ya, kita lihat nih saudara kita Muhammad Toha yang dia Masya Allah sholat malamnya begitu rajin istiqamah. Maka kita mesti ghibthah. Kenapa dia bisa kita nggak bisa? Nah itu. Jadi kita bahkan didorong oleh para salaf untuk mempunyai sifat ghibthah. Terkhusus dalam urusan ukhrawi. Fahim toh? Fahimna. Baik. Ya, jadi nah kalau ada hasad itu tadi yang dijelasin Ustaz tentang hasad. Nah, kenapa sih orang bisa sampai hasad? Sebab orang hasad, kalau kita urut-urut, bingung juga Bogi Ustaz jawabnya itu. Hasad itu terlahir atau terwujud memang dari irinya seseorang yang dia enggak mau melihat keberhasilan orang lain. Nah, jadilah sifat hasad. Begitu. Oh, iya. Nah, sekarang larangan hasad itu dalam hadis ataupun dalam Al-Quran itu jelas nggak Ustaz? Jelas. Sudah dalam film kemarin kan sudah diterangin. Ya,
Jadi nggak usah kita bahas lagi itu, kita ulangin lagi. Akhirnya jadi makan waktu podcast kita. Oh gitu. Oke, siap. Coba yang lain dong, lanjut lagi pertanyaan. Nah sekarang gini, hasad itu pasti menimbulkan akibat dari orang yang melakukan hasad. Nah kira-kiranya kalau hasad bagi yang menghasad itu gimana itu hukumnya atau akibatnya kalau orang yang menghasad? Jelas. Sekarang akibat sifat hasad bukan saja kepada orang yang dihasad, tapi orang yang menghasad mempunyai konsekuensi besar. Di antaranya adalah dikatakan oleh Sayyidina Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu ardah wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bikum jami' fi dharain amin Allahumma amin. Laisa syai'un minasyari adarra minal hasad. Tidak ada sesuatu yang paling berbahaya dan lebih berbahaya daripada sifat hasad. Li'annahu yasilu ilal hasid khamsu ugubat qabla an yasila ilal mahsud. Karena sesungguhnya hasad itu mendapatkan hukuman. Siapa yang mendapat hukuman? Orang yang menghasad. Sebelum hasutannya sampai kepada orang yang dituju. Jadi orang yang menghasad sudah mendapatkan hukuman sebelum hasutannya sampai kepada orang yang dituju. Berapa Allah Ta'ala berikan hukuman? 5 hukuman, khamsu ugubat. 5 hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang menghasad sebelum hasutannya sampai kepada orang yang dituju. Yang pertama, awaluha ghammun la yanqati, yaitu kesedihan, kesusahan, kesumpekan la yanqati, yang tidak akan ada habisnya. Sumpah aja hidupnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya sifat hasad. Dia ngelihat tetangganya renovasi rumah, dia nggak demen. Sumpak dia. Tuh. Ya, dia sumpak. Akhirnya apa? Nggak bisa tidur. Dia mikirin, nih orang jangan-jangan timbulnya suuzon lagi tuh. Dia mikirin, jangan-jangan nih orang nih renovasi rumah. Lantaran apa? Menang lotre, ya, menang togel, ya, dan lain sebagainya. Nah itulah, dari hasad itu bisa berkembang kepada suudzon, kepada fitnah, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama ghammun la yanqati, yakni kesumpekan yang tidak akan pernah ada habisnya. Enggak ada selesainya, sumpek. Malam orang pada tidur pulas, dia nggak bisa tidur. Dia mikirin, panas hatinya. Ya, ngelihat tetangganya renovasi rumah, panas hatinya. Akhirnya apa? Kurus kering badannya deh. Kena deh paru-paru, kena TBC, modar. Gara-gara apa? Iri, hasad, hatinya panas. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu musibatun la yu'jaru 'alaiha. Jadi yang kedua, hukuman buat orang yang menghasad walhal hasutannya belum sampai adalah musibatun la yu'jaru 'alaiha. yakni Allah Ta'ala akan berikan dia musibah, yang mana musibah tersebut tidak akan pernah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah yang lain, seumpama kita dapat musibah yang bukan disebabkan daripada sifat hasad itu, maka pasti di saat kita sabar menghadapi musibah tersebut, pasti Allah Ta'ala beri kita ganjaran pahala. Karena apa Bogi? Kita bersabar menghadapi musibah. Tapi buat orang yang punya sifat hasad, Allah Ta'ala akan berikan di musibah la yujaru 'alaiha, yang mana itu musibah tidak akan pernah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham dong? Oh ya, jadi berat. Kemudian yang ketiga, madammatun la yuhmadu biha, maka sungguh sangat amat dia tercela, yang tidak ada lagi pujian atas sifat tersebut. Madammatun la yuhmadu biha,
Sungguh orang tersebut sangat amat tercela yang tidak ada lagi satu pujian atau hal yang baik buat orang tersebut. Buat siapa itu? Orang yang punya sifat hasad. Mungkin kalau dalam pandangan manusia, orang yang hasad masih ada bagusnya dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah Ta'ala, maka orang tersebut sudah sangat amat tercela. Dan tidak ada lagi pujian atau bagus bagi orang yang mempunyai sifat hasad. Tidak ada lagi dapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah lagi memandang orang tersebut baik. Sudah madammatun la yuhmadu biha, tercela itu orang sudah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian warabi'atu, yang keempat, yaskhatu alaihi rabbu. Apa itu? Konsekuensi, hukuman buat orang yang punya sifat hasad. Ingat tuh tadi, walau hasutannya belum sampai. Apa itu yaskhatu alaihi rabbu? Allah marah, murka kepada orang itu. Ya, makanya sudah tercela. Tuh, yang tadi ketiga tuh, tercela dia. Keempat adalah yaskhatu alaihi rabbu. Allah bakal marah besar, murka banget kepada orang yang mempunyai sifat hasad kepada saudaranya seagama. Wal khamisatu, yang kelima, tughlaqu alaihi abwabut taufik. Nah, lihat, saking marahnya Allah sama orang yang punya sifat hasad, sehingga tughlaqu alaihi abwabut taufik. Allah Ta'ala tutup semua pintu-pintu taufik buat orang yang punya sifat hasad. Sekarang kita mesti tahu dulu, apa definisi taufik? At-taufik khalqu qadrat ta'ah fil abdi. yakni kemampuan atau kekuatan seorang hamba Allah untuk berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tadi, tughlaqu alaihi abwabut taufik. Ditutup, dikunci rapat semua pintu taufik. Nah, sehingga orang yang udah ditutup pintu taufiknya enggak akan pernah lagi dia ada himmah, kemauan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya malas benar. Kan banyak orang tuh, ya, sholat tapi apa? Mungkin lantaran kagak enak. Kalau dia nggak sholat, ya nggak enak sama bininya. Kok imam rumah tangga kagak sholat, nggak enak sama anaknya. Atau saat dia di kantor nggak enak sama temannya. Tuh. Tapi di hatinya udah nggak ada himmah, semangat sama sekali tuh buat ngelakuin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah udah murke sama dia. Kenapa Allah murke? Lantaran dia punya sifat hasad kepada saudara seagama. Fahim Tom? Fahim lah. Tuh, begitu. Oke, kemudian yang namanya juga konsekuensi orang yang hasad, ya, dalam kitab Irsyadul Ibad ini diterangin satu hadis, qala Rasulullah salawatullah salamu alaihi wa alihi wasallam, al-hasadu yufsidul iman kama yufsidus sabiru al-asala. Kata Rasulullah salawatullah salamu alaihi wa alihi wasallam, al-hasadu yufsidul imana. Sifat hasad itu dapat merusak iman seseorang. Iman kita rusak kalau di hati kita ada sifat hasad. Na'udzubillah min dzalik. Wa nas'alullah salamul afiyah. Kama yufsidus sabiru al-asala. Sebagaimana yakni as-sabiru yufsidul asala. Sebagaimana dalam hadis, di sini disebutkan oleh Hadratul Rasul salawatullah salamu alaihi wa alihi wasallam, al-hasadu yufsidul imana kama yufsidus sabiru al-asala. Hasad itu dapat merusak iman seseorang sebagaimana jadam dapat merusak madu yang begitu murni.
Jadi iman kita bakalan rusak, hancur kalau di hati kita punya sifat hasad. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alullah salamah wal afiyah. Sebagaimana jadam dapat merusak madu yang asli, madu yang murni, madu yang mempunyai keistimewaan, yang menjadi dawa likulida, obat dari segala macam penyakit, menjadi rusak, tiada khasiatnya kalau sudah bercampur dengan jadam. Tuh. Jadi hilang tuh manisnya, bercampur pahit. Ya. Nah, jadam pun obat. Apa sih jadam? Jadam itu adalah jamu Arab yang pahitnya luar biasa. Nah, tapi kalau udah bercampur madu, nih madu yang manis, yang nikmat, hilang tuh rasa manis madu. Lantaran apa? Lantaran kalah dengan pahitnya jadam. Nah, begitu juga iman kita bakalan rusak. Gara-gara apa? Gara-gara ada sifat hasad. Nah, kalau dalam film kemarin hadis apa? Al-hasadu. Nah, yang kalau dalam film kemarin hadisnya apa? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sifat hasad itu dapat memakan segala kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Di saat kita punya sifat hasad, habis tuh semua kebaikan-kebaikan kita. Yang kita udah ngelakuin kebaikan dari mulai kecil, akil balik, sampai puluhan tahun. Begitu umur kita seumpame, umur 51 tahun. Timbul sifat hasad, maka semua kebaikan yang kita sudah lakuin, habis. Al-hasadu ya'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hataba. Hasad dapat menghabiskan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakuin sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Berat itu konsekuensinya. Ada satu hadis lagi di sini dikatakan, qala Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, laisa minni dhu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bersabda Habibun al-A'zam Hadrat Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, laisa minni dhu hasadin, bukan golongan daripada aku orang yang mempunyai sifat hasad, wala namimatin, dan juga bukan golongan daripada aku orang yang kerjanya ngadu domba sesama hamba-hamba Allah, wala kahanatin, dan orang yang dia percaya ami dukun, dia pergi ke dukun, ke sono kemari. Ya, kayak film kemarin tuh, si Daeng ame bolang pergi ke dukun. Wala ana minhu, dan tidaklah aku menjadi bagian daripada dia. Yakni apa? Ana bariun minhu, saya berlepas diri dari orang tersebut. Di dunia boleh aja dia ngaku umatnya Rasulullah, tapi di akhirat, di padang mahsyar nanti begitu dibangkitin, gak bakalannya dia ada di dalam lingkarannya Rasulullah. Gak bakalannya dia ada di dalam barisannya Rasulullah. Dan gak bakalannya dia dapat syafaatul udma, syafaatnya Habibuna Maulana Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Kenapa begitu? Lantaran sudah dikatakan oleh Rasulullah, laisa minni, bukan lagi golongan daripada aku. Siapa dia? Orang yang punya sifat hasad, orang yang suka ngadu domba, orang yang suka pergi ke dukun. Nah, begitu Bogi, paham antum? Faham. Orang juga kalau udah punya sifat hasad, akhirnya pergi ke dukun. Banyak orang-orang yang hasad, dia iri nih, ya, karena melihat keberhasilan orang lain, atau dia takut, ya, ini orang akan berhasil, ini orang akan megang jabatan yang tinggi, ini orang akan megang tampuk kepemimpinan. Dia takut, dia khawatir. Wah, nanti gua gak dapat apa-apa nih. Kalau dia pegang tampuk kepemimpinan, bisa-bisa gua gak dapat apa-apa. Sehingga dihalalkan pergi ke dukun. Dia pergi ke dukun mana aja. Dia masuk daerah-daerah yang terkenal tentang perdukunannya. Untuk apa? Ngedukunin itu orang yang dia khawatir dia bisa memegang tampuk kepemimpinan. Khawatir kenapa? Dia khawatir nanti dia nggak kebagian apa-apa. Tuh,
Paham tuh? Dia pergi ke dukun deh, berusaha biar nih orang cepat mati. Kalau dia matiin, secara zahir ditusuk, ditembak. Kan ada undang-undangnya Bogi. Ya, bisa ketangkap polisi dia. Tapi kalau dia pergi ke dukun, mana ada undang-undang perdukunan? Belum ada, kecuali kalau ente ntar jadi presiden deh, minimal jadi ketua DPR MPR. Amin ya rabbal alamin. Mustahil kayaknya. Ya, bisa jadi ente bikin tuh undang-undang perdukunan. Begitu ketahuan nih, si fulan atau fulanah pergi ke dukun, bisa ente penjarain tuh. Nah, jadi orang yang hasad sampai bisa dia pergi ke dukun. Tuh ingat tuh, double UDD hasad dia pergi ke dukun. Jangan ngarap bisa ente dapat syafaatnya Rasulullah. Jauh. Biar kate bapaknya wali, engkongnya wali. Kalau ente hasad sampai lagi pergi ke dukun, dua berarti. Udah hasad pergi ke dukun. Jangan harap syafaatnya Rasulullah ente bisa dapat. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alullah salama wal afiyah. Oh, serem ente. Ya, satu aja sifat hasad nggak dapat syafaat Rasulullah, apalagi gara-gara hasad Bogi dia pergi ke dukun. Ya, dia pengen tuh orang cepat mati, minimal cacat, stroke dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Berarti apa? Kalau satu kata Nabi, udah samini, bagaimana dua tuh? Luar biasa. Naudzubillah Min dzalik. Tanganannya sampai dingin bahas nih. Masya Allah, tabarakallah. Saking seremnya itu. Serem banget, benar. Sampai dingin tanganan itu. Nih yang dipegang nih. Tuh. Dingin gak? Lo gak pilih cincin gue. Gimana Bogi dah. Ya. Kemudian nih akibat hasad lagi. Akibat orang yang hasad. Ya. Nah kita balik nih. Barusan tadi ane melongo, ane ngeliat. Wah cakep nih kalau kita bahas nih. Di sini dikatakan salah satun la tustajabu da'watuhum. 3 orang yang doanya nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yang pertama akilul haram. Orang yang suka makan dari hasil yang haram. Ya, atau zatnya yang haram. Dia makan dari hasil yang haram atau memang zat itu makanan sudah haram. Yang kedua, miksarul ghibah. Orang yang suka gibah, ya, ngomongin keburukan orang. Ntar boleh kita bikin tentang gibah nih, beloman Bogi, ya. Nah, antum sebagai sutradara bikinin tuh nanti tuh film tentang gibah. Kemudian, waman kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Yang ketiga, terakhir, orang yang kagak bakalan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang di dalam hatinya ada kedengkian, ghillun, tuh ada kedengkian, au hasadun lil muslimin, atau ada sifat hasad, iri kepada kaum muslimin. Udah lo mau doa apa juga nggak bakalan diterima sama Allah, ya. Oh tapi kok kalau ke dukun bisa nembus, ya itu istidrak dari Allah. Ya lo boleh aja pergi ke dukun, lihat, wah dia sakit tuh, berarti berhasil nih rekesan si dukun. Pret, bukan berhasil Bogi, bukan. Itu istidrak dari Allah. Nah, terus didoa sendiri dalam rumah. Ya Allah, biar begini. Rasa-rasa diijabah. Padahal bukan diijabah, itu bentuk istidraj. Salah satu la tustajabu da'watuhum. 3 orang yang doanya sama sekali nggak bakal pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini, ulang lagi nih, biar dampak. Biar wadih, biar jelas. Akilul haram. Orang yang suka makan dari hasil yang haram. Atau memang makanan atau minuman yang zatnya sudah haram. Yang kedua, apa tadi? Miktharul ghibah. Orang yang suka ngomongin keburukan orang, kejelekan orang. Ya, kesannya dia yang paling benar. Ya, dia lupa bahwa dirinya pun punya aib. Aib orang terus dibicarain. Ya. Jadi dia nggak mikirin aibnya sendiri. Dia berpikir dirinya yang paling baik, paling benar. Dia omongin tuh omongan segala keburukan orang. Yang ketiga, waman kana fi qalbihi ghillun au hasadun lil muslimin. Yakni yang ketiga adalah
siapa orang yang ada di dalam hatinya sedikit sifat dengki atau kedengkian kepada orang lain, ada sedikit saja kedengkian kepada orang, au hasadun lil muslimin, atau dia mempunyai sedikit sifat hasad kepada kaum muslimin, jangan pernah berharap doanya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik wa nas'alullah salamah wal afiyah. Ya, apa lagi Bugi? Sekarang kalau kita di lingkungan kita nih, kita ngelihat kayaknya ini orang hasad bener sama orang lain, sama kita juga gitu. Nah, kita menyikapi orang hasad tersebut bagaimana itu? Apa kita jauhin, apa kita musuhin, atau kita tetap temenin gitu tuh, Ustaz? Baik. Buat orang yang hasad jangan kita jauhin. Jangan kita musuhin, apalagi makin jadi hasad antara kita. Kita mesti bisa siasatin tuh. Kita mesti bisa siasatin. Kalau kita tahu dia hasad sama kita, kemudian kita malah frontal, makin jadi doi. Tetap ketemu, kita pakai akhlak. Ahlan, bekhair, sehat. Tuh. Tapi bagaimana yang diajarkan Allah kepada Habibuh wa Habibuna Maulana Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa alihi wasallam. Allah ngajarin Rasulnya di saat berjumpa bertemu dengan orang yang hasad, berta'awuz kepada Allah sebagaimana kita berta'awuz daripada kejahatan syaitanir rajim. Di sini dikatakan amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil isti'adzati minal hasidi kama amarahu bil isti'adzati minasyayatin. Tuh dahsyatnya orang yang hasad, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Habibuna Maulana Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa alihi wasallam bil isti'adzati minal hasid, untuk memohon perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala Subhanahu wa taala daripada orang yang punya sifat hasad. Kama amarahu bil isti'adzati minasyayatin, sebagaimana Allah taala telah memerintahkan kekasihnya Habibuna Maulana Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa alihi wasallam untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan-kejahatan syaitanir rajim. Jadi begitu. Begitu kita tahu dihasad sama kita, jangan kita musuhin. Makin jadi dia hasadnya. Tetap kita ketemu, kita pakai akhlak, tegur dia. Tapi ingat, sebelum kita bercengkrama, tegur sapa sama dia, jangan lupa itu. Ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Boleh. Mau baca doa kamar mandi juga enggak apa-apa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena kan tadi itu Allah ngajarin Rasul mohon perlindungan dari orang yang punya sifat hasad, sebagaimana memohon perlindungan daripada kejahatan syaitan. Kita masuk kamar mandi berlindung dari apa? Kejahatan syaitan, lagi syaitan perempuan. Nggak apa-apa. Jadi begitu kita tahu nih dia hasad begitu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nggak apa-apa. Iya, boleh. Ya, boleh. Jadi kita juga disuruh baca muawwidzatain. Apa itu muawwidzatain? Surah An-Nas dan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir, maupun surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhirnya. Kenapa ambil disuruh begitu? Karena balik lagi, begitu dahsyatnya kejahatan orang yang punya sifat hasad. Jahat itu orang hasad. Sampai-sampai tadi pertama kita disuruh ta'awuz, kemudian disuruh di sini kita baca muawwidzatain, 2 surah perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yambagi lil mahsud an yuqabilal hasida bil isaati bal bil ihsan ilaih. Tidak sepatutnya, tidak seyogianya, tidak sewajibnya bagi orang yang dihasut untuk dia menerima orang yang hasad
dengan keburukan. Bal bil ihsan. Akan tetapi lawanlah orang yang hasad sama kita dengan kebaikan. Tuh, jadi sudah jelas ya. Kita lawan dengan kebaikan. Tapi ingat, 3 kali jadi nih Ustadz ulang nih. Begitu kita ketemu orang yang hasad, kita pertama kita bertawus, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita baca muawwidzatain, 2 surah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, selebihnya udah kita sambut dia dengan akhlak. Jadi jangan kita terus hasut ame gue nih, terus kita langsung marahin dia. Makin jadi. Ya kalau kata orang Betawi, ngadi-ngadi itu. Mangkinan di belakang kita habis kita. Paham dong? Paham nah Ustaz. Oh iya. Nah ini mungkin terakhir Ustaz, kira-kira kalau orang yang udah hasad sudah melakukan itu, Allah masih buka pintu tobat atau pintu ampunan nggak buat dia itu? Buat orang yang udah hasad, Allah kasih ampunan tapi enggak? Kalau dia mau tobat, yakni harus sudah hilangin hasadnya dulu, Allah bakal ampunin. Tapi kalau dia nggak bisa ngilangin sifat hasadnya, nggak ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi hasad ini juga urusannya hablum minan nas. Jadi dia mesti minta maaf, minta ridho sama orang yang bersangkutan yang dia hasad. Paham tuh? Paham. Ya, jadi nggak ada ampunan dari Allah sebelum dia taubat nasuha. Ya. Syarat tobat ada 5. Ini urusan hablum minallah. Begitu hablum minan nas jadi 6. Tuh. Nah ini yang belum sempat kita bahas tuh. Ya ntar kapan waktu insya Allah bisa kita bahas. Bugi insya Allah panjang umur setelah afiat. Nah jadi kalau udah berhubungan sama hablum minan nas, syarat tobat langsung jadi tambah 1. 6 jadinya itu. Yakni apa? Yang ke-6, dia harus minta keridhaan daripada orang yang dizolimin. Selagi dia belum minta maaf dan belum dapat maaf atau ridho dari orang yang dihasut, maka tidak akan pernah ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Serem kan? Na'udzubillah min dzalik wa nasallallahu salam wal afiyah. Ya, apa lagi Bugi? Baik Ustaz, ini luar biasa. Ini pembahasannya, ilmunya amat sangat bermanfaat buat kita-kita semua. Alhamdulillah. Nah sekarang Bogi kira udah cukup kayaknya nih Ustaz. Oh, iya. Berhubung juga kita punya durasi waktu nih ya. Nah jadi buat teman-teman yang udah dengerin tadi penjelasan dari Ustadz kita, nah tentuin deh tuh, rubah diri antum kalau antum merasa masih ada sifat hasad, minta ampun, tobat ya, karena serem dengernya orang ketemu kita ta'awus, ya Allah, orang ketemu kita kayak ketemu WC, ya Allah, berat banget ya. Jadi ingat, minta maaf, minta ridho sama orang yang dihasut. Tuh, karena itu hukumnya atau hubungannya hablum minan nas. Iya, gimana kalau orang udah mati? Nah, udah habis perkara. Dia mau minta maaf sama anak keturunannya, nggak bisa. Kenapa? Karena hubungannya sama yang bersangkutan yang udah mati. Ya siap-siap deh ente akhirnya dapat mati sul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Begitu. Baik, penutup. Tadi di awal ada penjelasan hasad sama ghibtah. Penutup bahwasanya innal mu'mina yaghbitu wa la yahsudu wal munafiku yahsudu wa la yaghbitu. Sesungguhnya orang-orang beriman yang mempunyai iman yang bagus, imannya lempeng, yaghbitu, dia mempunyai sifat ghibtah, wa la yahsudu, dan dia enggak bakalan punya sifat hasad kepada siapapun juga. Wal munafiku, dan orang munafik, yahsudu wa la yaghbitu, dan orang munafik
dia punya sifat hasad dan dia tidak pernah punya sifat ghibthah kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jelaslah orang yang punya sifat hasad adalah orang munafik. Nah, mohon perlindungan kepada Allah daripada sifat-sifat hasad. Ini sifat hasad kata Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simdud Durar radhiyallahu ta'ala anhu wardah wa nafa'an nabihi bi ulumihi wa bikum jami'an fi dharin amin Allahumma amin. Hasad adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan akan menjadi lebih berbahaya apabila dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang guru. Kenapa begitu, Bogi? Kalau yang bukan guru atau bukan seorang pemimpin, dia punya sifat hasad, dia akan nularin hasadnya secara personal. Tapi kalau dia pemimpin atau seorang guru, dia membawahi 100 orang, 1000 orang, dia punya murid 100 orang, 1000 orang, maka dia menghasut, semuanya bisa kena tuh. Itu dulu zamannya Habib Ali Habsyi, sahib Simdud Durar. Karena belum ada medsos. Sekarang udah ada medsos. Biarkan dia bukan pemimpin, biarkan dia bukan guru, bisa dia nularin hasadnya melalui medsos. Oh, bahaya, hati-hati ya. Jadi hasad adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan akan bisa lebih berbahaya lagi apabila dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang guru. Nah, sekarang udah ada medsos. Ya, jadi tidak ada jalan lain melainkan berusaha semaksimal mungkin memohon kepada Allah untuk dihilangin sifat hasadnya dan memohon maaf, mohon ridho kepada orang yang kita hasad. Nah, buat kita yang belum ada sifat hasad, kita mohon kepada Allah dijauhin daripada semua penyakit hati, terkhusus sifat hasad. Kita mohon buat diri kita, buat anak cucu keturunan kita, Allah jauhin dari semua penyakit hati, terkhusus penyakit hati yang namanya hasad. Dan terus Allah jaga kita, Allah jaga anak cucu kita sampai hari kiamat nanti. Jangan sampai ada yang punya sifat hasad. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Ustadz, mungkin kita tutup dengan doa Ustadz, supaya kita semua yang hadir di sini, juga teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton channel ini, podcast ini, kita aminin bersama doa dari Ustadz supaya kita terhindar dari sifat hasad, gitu Ustadz. Siap. Baik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Maulana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من أمراض القلب. اللهم إنا نعوذ بك من آفات القلب يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق كافها يا عين صاد نعوذ بك من الذنوب التي تجيب النقام ونعوذ بك من الذنوب التي تغير النعم ونعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم ونعوذ بك من الذنوب التي تمنع غيظا من السماء ونعوذ بك من الذنوب التي تزر العزة وتزر الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين. اللهم أحينا بالإيمان والإسلام وأحينا على حب نبينا محمد وأحينا على حب آل بيت نبينا محمد. اللهم أمتنا بالإيمان والإسلام وأمتنا على حب سيدنا محمد وأمتنا على حب آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.
الراحمين رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا اجتماعنا اللهم تقبل منا اجتماعنا وتقبل منا نياتنا مناجاتنا دعاءنا رجاءنا مطالبنا مقاصدنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالصالحات عملنا وآجلنا يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب السائل استجب لنا كما وعدتنا فأنت راض عنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم البشير النذير السراج المنير الحمد لله رب العالمين قبول. Baik teman-teman, ini setelah kita berdoa bersama, maka kita tutup podcast ini dengan qasidah kembali dari Habib Hanif bin Muhammad Al-Maliki. Tapi sebelumnya saya tutup podcast ini, buat teman-teman langsung subscribe, yang belum like langsung like, yang belum share langsung share, karena subscribe Anda, like Anda, share Anda akan mendapatkan pahala jariah insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Salam perjuangan penuh keistiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua, terkhusus pemirsa setia channel Kampung MS. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.
Tuhan